Ya, sampai nunggu teman yang lain. Lanjutkan. Jadi sekali lagi, untuk memudahkan analisisnya nanti untuk pemilihannya, pengolahan datanya, maka kita seragamkan itu dalam menilai ini kita harus milih apakah sudah menggunakan cara kualitatif atau kuantitatif. Karena nanti yang kualitatif pun kalau kita mau bisa kita konversi menjadi kuantitatif. Kita menggunakan skala, skala yang mana kita kalau sudah bicara di pengambilan keputusan atau di statistik, nanti sudah ada namanya skala atau ukuran, ya. Ada skala Likert dan sebagainya. Ini contohnya dari skala Likert. Nah, ini ada perusahaan, contoh perusahaan yang memiliki 3 alternatif untuk mendirikan usaha, lalu kita akan pilih salah satu dengan hasil penilaian seperti ini. Nah, nanti bagaimana cara memilihnya? Nah, cara memilihnya adalah bisa kita konversi dulu ini menjadi angka. Ya, menjadi angka. Angkanya itu angka ordinal, ya. Nah, seperti ini nanti cara mengkonversinya. Jadi masing-masing wilayah itu nanti kita hitung berapa dapat perolehan nilainya berdasarkan yang sangat baik. Ini berapa sangat baiknya? 1, 2, 3, mesin 3. Maka kita tulis sini. Hasil A ini SB-nya sama dengan 3. Ya kan? Ya kan? Lalu 3 itu kasih nilai berapa? Sangat baik kasih nilai berapa? Ini sangat baik dikasih nilai 5 di sini. Ada ketentuannya sangat baik dikasih nilai 5. Ya. Ini sangat baik dikasih nilai 5. Ya. Jadi ini dari data yang ada ini tabelnya ada di atas ini hasil penghitungannya SB-nya ada SB-nya 3, B-nya 3, S-nya 2, K-nya 2, SK 0. Nanti kita masukkan di sini. 3, 3, 2, 0 ya. Sangat kurangnya 0. Lalu kita kalikan dengan apa? Dengan nilai masing-masing tadi. Sangat baik nilainya berapa? 5, baik nilainya 4 ya. Sedang nilainya 3, kurang nilainya 2 dan sangat kurang nilainya 1 ya. Nah, sehingga nanti kita kalikan dengan ini. 5 kali 3 sama dengan 15, 4 kali 3 sama dengan 12. Kan? Nah, 3 kali 2 sama dengan 6 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan semua nilai dari A ini adalah 37. Dengan cara sama kita bisa juga melakukan terhadap B dan C. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan nilainya ini A 37, B dikasih 4, C dikasih 5. Maka kalau kita lihat dari sisi hasil nilai ini berarti 39 itu yang paling tinggi. Berarti B yang kita pilih. Gampang itu ya. Itu contoh cara bagaimana kita melakukan penilaian. Muncul lagi sih. Oke ya. Nah, selain cara-cara yang seperti tadi itu juga ada cara-cara yang lain ya. Dengan menggunakan angka-angka yang ada di konversi. Seperti nanti kita akan jelaskan menggunakan biaya transportasi ya. Nanti kita akan contoh nanti di materi yang berikutnya kita akan ambil biaya transportasi. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau saudara mau secara kuantitatif, berarti kan kita harus angka. Maka yang harus kita lakukan adalah data-data yang terkait dengan investasi pada satu daerah. Bagaimana biayanya seberapa biaya investasinya? Itu dalam bentuk uang kan, penjualan yang diharapkan dicapai berapa? Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan sebagainya berapa? Keuntungan yang akan dapat investasi itu berapa? Nah, ini data-data keuangan semuanya ini. Hanya kuantitatif. Dari data keuangan itu nanti kalau kita bandingkan dengan data yang lain. Kalau ini bisa dicari ya. Sama dengan cara yang tadi itu kita bandingkan nanti nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar tergantung kriterianya ya.
nanti akan kita. Nah, kalau dari biaya investasi, namanya investasi itu harus sekecil-kecilnya adalah yang jadi modal. Ya, kalau saudara pilih berdasarkan nilai investasinya untuk pabrik yang sama, usaha yang sama, di daerah tersebut makanya 1 triliun, di daerah yang berikutnya 1,5 triliun, dari berikutnya 1,2 triliun, ya kita pilih yang 1 triliun lah. Ya, kalau dari sisi investasi. Tapi kalau dari penjualan yang diharapkan itu adalah dari banyak-banyaknya, nanti kita pilih nilai yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kalau dilihat dari biaya yang dikeluarkan, bahan baku dan sebagainya, maka kita pilih yang paling rendah. Nah, kalau dari sisi keuntungan, kita pilih yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi seperti itu aja. Ini kalau ada datanya, sudah boleh dipakai cara yang ini ya. Tentu saja ini semuanya dengan catatan tadi sudah bisa dikantongin izin di situ, ya, bahwa izinnya diperbolehkan di situ. Tinggal memilih lokasinya saja. Oke ya, jadi ini kalau ini 1, 2, 3, 4 ini tekniknya, ya ini di mata kuliah yang lain, di mata kuliah keuangan, akuntansi ya. Nah, saya nggak bisa jelaskan di sini karena itu merupakan bagian dari perhitungannya ya. Bukan bagian dari mata kuliah yang lain yang kalau bicarakan sini nggak mungkin selesai ya, banyak sekali yang bisa. Oke, nah, silahkan dibuka lagi mau ini di investasi ini ada di manajemen keuangan ya, penjualan yang diharapkan juga ada di manajemen keuangan, biaya-biaya ini adanya di akuntansi biaya, ya. Keuntungan juga di akuntansi biayanya akan dilihat sana. Nah, kalau dari penjualan ini bisa juga nanti masuk pemasaran juga ya, pemasaran juga. Nah, sekarang kita akan bisa salah satu contoh ini, sekarang kita akan coba bahas di sisa waktu ini, nanti mungkin kalau kita selesai hari ini kita masukkan minggu depan, yaitu pendekatan yang lebih mudah dengan cara menggunakan biaya transportasi. Kenapa kita menggunakan biaya transportasi? Karena semua biaya yang ada itu sebetulnya bisa dilakukan pendekatan dengan biaya transportasi. Contohnya, tenaga kerja. Selain gaji tadi itu, adalah bahwa tenaga kerja itu untuk datang dan pergi ke lokasi usaha itu perlu biaya transportasi. Itu yang. Kemudian perusahaan bahan baku itu juga dihitung dari biaya transportasi. Kalau jauh kan biaya transportasinya mahal, dekat biasanya murah kan gitu kan. Pasar juga sama, itu kan dihitung dengan biaya transportasi itu semua. Ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa dikonversikan menjadi biaya transportasi. Sehingga biaya transportasi itu bisa menjadi perwakilan salah satu pendekatan yang baik untuk melakukan penilaian lokasi usaha. Ya, seperti itu berarti. Hanya mungkin kalau lihat di Indonesia, harus hati-hati ya saudara. Indonesia ini biaya logistik itu menjadi biaya yang mahal. Ya, biaya transportasi menjadi biaya yang sangat mahal di Indonesia. Ya. Jadi kalau saudara sekarang mudik di negara-negara lain seperti Cina itu jalan bebas hambatan atau jalan tol itu biasanya malah digratiskan. Di Indonesia malah dinaikkan. Nah, itu contoh. Jokowi itu teriak-teriak bahwa biaya logistik kita itu naik dan sebagainya, tapi membiarkan menteri-menterinya itu menaikkan biaya transportasi ya. Jadi itu suatu hal yang lucu menurut saya gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi bagaimana untuk kita menurunkan biaya transportasi? Intinya kan biaya transportasi itu harus yang paling kecil. Karena biaya kan, nah, kecilnya biaya. Sekarang ini kalau tidak salah ada perkiraan para ahli itu biaya transportasi atau logistik di Indonesia itu 30% dari semua biaya itu mahal. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kalau saya itu ngajar di Lantansa itu, gaji saya itu kalau saya menggunakan mobil habis untuk biaya transportasi. Saya dulu kalau ke Lantansa banyak menggunakan motor atau menggunakan kereta.
Kayak lebih mudah, lebih murah. Tapi kalau menggunakan kereta malah lebih lama. Kalau menggunakan motor sekarang udah tua nggak kuat sekarang. Maka saya ke Bumeng itu sudah minta saya nggak bisa tiap hari datang ke Avanza. Nah, nggak kuat lagi dari sisi biaya maupun dari sisi tenaga. Nah, kalau menggunakan transportasi kereta itu tidak semua waktu bisa ada. Kalau kita kadang-kadang sampai malam jam 8 malam itu barusan dari sana sampai rumah sudah malam, masa kita kerja itu dari pagi sampai jam 11 malam gitu tiap hari. Jadi susah ya di Indonesia ini dia transportasi. Sekarang kalau naik kereta yang mahalnya ojeknya dari rumah ke stasiun ojek gitu kan ya. Nanti dari stasiun ke kampus nggak pakai ojek atau pakai angkot. Jadi gonta-ganti gitu kan. Dan itu luar biasa. Ya. Ya, luar biasa nggak benernya sistem transportasi di Indonesia ya. Dan mahal gitu ya. Oke, jadi itu kondisi yang perlu kita pertimbangkan di setempat kita ini ketika kita melakukan kebijakan transportasi. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau kondisi kita seperti itu, maka kita harus bagaimana kita cari biaya yang paling kecilnya, karena itu biayanya besar sekali, maka dari yang besar itu kita yang kecil, dari yang maksimum dari yang besar kita paling yang kecil, lalu meminimalkan yang maksimal gitu, memilih paling kecil yang dari yang besar tadi. Nah, sebetulnya metode transportasi itu bisa digunakan untuk dua hal di dalam manajemen operasional, yaitu nanti untuk menghitung biaya operasional perusahaan, ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga untuk menentukan lokasi usaha di awal ya. Kalau biaya operasional kan ada setelah jalan. Nah, memang ada beda metodenya ya. Nanti ada banyak metode transportasi dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang biaya untuk menentukan lokasi usaha karena dalam rangka kita nanti menjalankan usaha. Nah, nanti karena ini kita sudah sampai pada layout, ini juga kita bicarakan juga nanti bagaimana kita bisa meminimumkan biaya transportasi secara operasional. Jadi kalau nanti sudah kita hitung bahwa dalam pendirian usaha itu nanti perusahaan dipertimbangkan akan menggunakan biaya transportasi paling rendah, nanti ketika sudah beroperasi lalu kita gunakan metode yang lain lagi untuk memperkecil biaya transportasi lagi, nah itu menjadi semakin efisien. Nah itulah bagaimana menjalankan usaha itu memang harus begitu, harus banyak ilmunya. Ya. Ini nanti kita kasih semua saudara, walaupun ini nanti kita tidak bahas secara detail ya. Kenapa? Karena kita nanti akan bahas itu di semester berikutnya ya, khususnya ini transportasi dan linear programming yang kemarin itu kita akan bahas di semester yang berikutnya. Jadi dengan model analisis ini kita akan menggunakan namanya model center of gravity dan nanti ada model incremental analysis. Kenapa kita di buku ini saya tampilkan? Nah, buku ini kan untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk saudara saja, akuntansi dan sebagainya. Karena kalau di akuntansi, manajemen operasional itu hanya satu mata kuliah, tidak dipisah-pisah gitu ya. Sedangkan saudara, mata kuliahnya ada banyak yang berkaitan dengan manajemen operasional. Ada dasar manajemen operasional, ada operational research, nanti masih ada namanya manajemen proyek, ya. Jadi minimal itu ada 4 mata kuliah yang pokok dalam manajemen operasional itu. Nah, jika beberapa materi yang ada di sini nanti dibahas di mata kuliah yang lain. Supaya nggak tumpang tindih, nanti ini kita lewati ya pembahasan detail. Tapi ini ada metode transportasi yang kita gunakan, ya nanti yang tidak terlalu susah nanti untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan biaya transport. Yang kita sabar saja, nanti kita tunggu semester yang akan datang untuk dijelaskan. Semoga nanti ya ketemu saya
Saya akan menjelaskan, ketemu dosen yang lain juga sama ya, penjelasan akan dijelaskan juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita tinggal 5 menit lagi ya. Jadi ini video transportasi kita lewati untuk teknisnya ya. Kita tadi pada bahas teorinya saja. Nah, nanti kemudian kita akan bahas beberapa pertemuan selanjutnya nanti dengan perencanaan tata letak perusahaan dan penanganan bahan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya beritahukan, mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, untuk absensi ini ya, untuk absensi pertama jangan terlambat kalau absensi ya, karena absensi itu hanya dikasih kesempatan sudah setengah jam dari jam 9.30. Makanya saya suka memberikan daftar absensi itu lebih awal supaya saudara tidak punya waktu jeda yang lama untuk absensi. Tetapi jam 10 itu sudah tutup. Nah, maka kalau sudah absensi lebih dari 10, maka itu nanti nggak kerekat absennya ya. Karena sudah dikirim ke PHK itu yang jam 10. Sesuai dengan peraturan kuliah kita yang pertama kita sampaikan dulu. Tema konsisten menjalankan aturannya. Jadi jangan kaget nanti kalau saudara yang merasa, Pak saya hadir terus kok absensinya kurang. Itu tadi sebabnya. Banyak di antara kalian ini yang absennya aja terlambat. Apalagi masuk Zoom, mau di WA aja terlambat. Nah, jadi jangan semaunya sendiri, karena ini kan untuk mendiskusikan mahasiswa ya. Walaupun ini kita pakai online, ya, tapi tetap harus pakai aturan. Nah, bagaimana dengan yang Zoom? Di Zoom juga diperhitungkan nanti. Ya. Jadi nanti akan saya gunakan rata-rata secara pertimbangan bahwa yang rajin di Zoom dengan yang tidak rajin akan berbeda nilai absensi ya, atau nilai tambah nilai khusus untuk yang suka hadir di Zoom dan di ya, biasanya kalau yang di Zoom rajin dia pasti rajin dia. Tapi ada juga yang rajin di WA penuh tapi nggak pernah di Zoom. Nah, itu nanti kehilangan dia nilai yang ada di Zoom-nya itu. Nah, lama kalau tidak pakai yang di Zoom aja. Sebetulnya kalau dari sisi kebijakan kampus harusnya absensinya itu yang di Zoom ini yang penting. Tapi kalau kita gunakan seperti itu ya nanti tadi itu pertimbangan masih ada belas kasihan ininya. Tapi kalau belas kasihan itu tidak diabaikan ya nanti saudara pasti ya akan kita perhitungkan sendiri ya. Semua seperti yang kemarin ujian juga begitu, yang terlambat dengan yang tidak terlambat dalam pengumpulan pasti akan ada perbedaan ya perlakuan. Jadi semua upaya saudara untuk kuliah dengan baik itu insya Allah nanti kita pertimbangkan. Nah, kalau kadang-kadang kan tidak semua mahasiswa yang rajin itu seringkali nilainya ujiannya bagus ya. Nah, nanti bisa jadi pertimbangan untuk menambah nilai-nilai yang kurang-kurang tadi. Kalau absensinya bagus, suhunya bagus ya. Apalagi yang kemudian tugasnya juga bagus. Tugas jelas ada nilainya ya. Nah, nanti jangan lupa nanti kalau saya kasih tugas kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya copy paste. Dari punya teman. Karena kalau paste ketahuan nanti saudara nilainya anjlok atau bahkan nanti dua-duanya enggak nilai. Jadi saudara kalau punya tugas jangan boleh di copy paste sama temannya. Karena nanti kalau tugas saudara itu sama persis dengan temannya itu tadi, maka dua-duanya enggak akan kasih nilai. Ya, tugasnya diabaikan nanti dikosongkan. Ya, walaupun sudah ngerjakan tugas. Nanti dalam laporan tugasnya akan saya kasih kode bahwa saudara itu ada yang namanya copy paste. Atau yang copy paste dari internet. Ya, karena kan gampang tuh sekarang tinggal di browse aja kan itu kan. Kan dengan program yang ada ini kita bisa membandingkan kemiripan atau tidaknya suatu karya itu ya.
Nah, browsing internet itu boleh untuk mengambil referensi, tapi tidak boleh di copy paste. Kalau browsing di copy paste dirubah sampulnya doang, dikasih nama, nah, terus dikumpulkan, gitu ya. Itu kalau buat makalah seringkali begitu mahasiswa. Tidak ada perubahan apa-apa di situ. Nah, itu namanya copy paste. Yang baik itu saudara ambil referensi dari buku, dari jurnal dan sebagainya yang diminta oleh dosen tadi, kemudian itu diolah. Seperti saya membuat buku ini, ya sebagian besar apa yang ada dalam buku ini memang hasil dari karya orang lain. Iya, saya tukang jahit. Saya buat pola pakaian yang berbeda, gitu kan ya, corak yang berbeda, potongan yang berbeda, lalu dijahit, gitu kan. Nah, sehingga kalau ditampilkan secara keseluruhan itu berbeda daripada yang lain-lain tadi. Boleh samanya itu berberapa? 30% saja yang boleh sama. Jadi saudara hanya boleh ngambil 30% saja dari karya orang itu untuk dipakai di tempat saudara. Itu kalau dari sisi aturan karya ilmiah. Makanya kalau sudah nanti skripsi, saudara akan dicek oleh sistem nanti apakah kemiripan karya saudara itu lebih dari 30% dengan karya orang. Kalau lebih dari 30% sudah ditolak. Nanti skripsinya tidak boleh diuji. Jadi saudara harus mengulang skripsi dari awal lagi. Nah, ini sebagai latihan saudara juga begitu nanti kalau mengerjakan tugas jangan sampai ada yang copy paste, ya kan? Oke, nanti silahkan ditunggu instruksi pengerjaan tugasnya seperti apa. Nanti insya Allah minggu depan bersama dengan pengumuman untuk susulan nanti kita sudah kan sehingga saudara masih punya waktu sekitar kita kan pertemuan ke-10 ya, masih ada 5 kali pertemuan di sesi ada waktu sekitar 5 minggu untuk mengerjakan tugas. Kerjakan dengan sebaik-baiknya karena tugas itu sama dengan UTS. Kalau saudara UTS yang jeblok, wah tugasnya jeblok udah habislah riwayat intinya. Ya, UAS itu nggak akan menolong ya kalau dua-duanya jeblok. Apalagi absennya juga jeblok. Oke, saya kira itu waktu kita udah habis. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan keluar dulu, jangan mau saya print screen dulu. Print screen ini ada yang di akhir. Oke ya, selesai, silahkan keluar.